Saya jelaskan tentang konsep dari DCA dulu. DCA adalah kepanjangan dari Dollar Cost Averaging, yang sifatnya itu martingale. DCA martingale itu ini, jadi strategi dari pembelian atau penjualan ya, ini long atau short, berdasarkan dari price level dengan multiplier. Jadi kenapa disebut martingale? Karena ada efek multipliernya ini. Jadi ini bekerja bisa untuk both direction, long dan short, karena mainnya ada di future. Nah, saya akan berikan contoh. Misalkan kita akan main setting potnya itu di long, ya, long direction, dengan price step 1% dan take profitnya 1,5%. Dan amount multipliernya itu 1,2. Ya, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini grafik harganya ya, kita set potnya di sini, initial order, itu $100 atau 100 USDT. Nah, pertama kali dijalankan potnya, dia akan ambil posisi long di sini, buy lah, ya, buy di sini. Kemudian kalau harganya bergerak turun seperti ini, apa yang dilakukan potnya? Dia akan melakukan pembelian lagi yang kita sebut sebagai safety order nomor 1. Ya, kita bisa set initial ordernya ini 100 dan safety ordernya ini 100. Oke? Ini kita yang set. Antara initial order dengan safety order ini, itu jaraknya adalah turun 1%. Seperti ini nih. Ini yang kita sebut sebagai price step 1%. Jadi setiap kali penurunan 1%, dia akan buka posisi lagi yang baru. Safety order pertama. Kalau harganya turun lagi, dia akan buka SO atau safety order nomor 2 dengan jumlah besaran 120 USDT. Atau ini sesuai dengan amount multipliernya, yaitu 1,2. Ketika ini di set 1,2, artinya 20% lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga pada SO2 ini buka di 120 USDT. Dan bila harga turun terus seperti ini contohnya, maka akan dibuka SO3, yaitu sebesar 20% dari ini, yaitu 144. Dan berikutnya SO4 di 172. Nah, ketika penurunan seperti ini selalu buka posisi lebih besar, maka average cost atau modal kita ya, harga pembelian kita itu makin lama makin turun. Contohnya di sini nih, di garis biru ini adalah average cost kita. Dan suatu saat ketika harganya berbalik arah seperti ini, maka kita nggak perlu untuk nunggu harganya balik di harga awal di sini untuk take profit, tetapi kita hanya perlu, contoh dalam hal ini kita settingkan 1,5% di sini nih, take profitnya 1,5%, maka ketika harganya itu mencapai 1,5% dari harga average cost ini, maka potnya akan take profit. Nah, inilah yang disebut satu cycle. Jadi satu cycle itu adalah ketika beli, kemudian kita sell di sini. Nah, itu kita sebut sebagai satu cycle. Nah, kelebihan dari pot ini adalah ketika harganya itu nge-swing gitu, naik, kemudian turun, naik lagi. Nah, tiap kali harganya seperti itu, maka pot akan lakukan hal seperti ini. Jadi take profit, kemudian buka order lagi, SO1, SO2, take profit lagi, dan seterusnya. Itu sebabnya dalam kondisi sideways, pot ini sangat efektif untuk generate profit. Apa akibatnya kalau misalkan ya senario berikutnya itu kalau harganya itu naik tanpa henti ya, kita ambil posisi long misalkan. Misalkan kita buka initial order di sini, potnya, kemudian harganya naik seperti ini, apa yang dilakukan pot? Maka pot akan TP. Ini dengan asumsi kondisi settingnya seperti yang di slide sebelumnya ya. TP 1,5%, ya di sini ini 1,5% dia TP, kemudian ini kan satu cycle. Apa yang dilakukan pot? Dia akan open lagi di sini. Jadi ketika setelah TP, dia akan langsung open lagi initial order, dan ketika harganya naik lagi seperti ini, dia akan TP lagi di sini. Ya, sebesar 1,5% lagi. Demikian dan seterusnya. Saya sudah buatkan simulasinya seperti apa di dalam file Excel, dan ini dalam konteks sekarang ini kita akan membuat DCA pot di Binance dengan directionnya tentunya long ya, karena kan spot market. Ini adalah settingan yang perlu kalian perhatikan, dan ini bukan fix secara pasti gitu ya. Kalian bisa ubah-ubah sendiri tentunya. Dan dalam hal ini tuh price step, itu saya menggunakan 0,4. Take profitnya ini 0,5%. Leverage-nya tentu 1 ya. Ini saya tidak ubah di sini karena di spot market. Multiplier amount dan multiplier price-nya itu saya menggunakan 1,2 masing-masing ya. Kemudian initial ordernya, ini kita bisa sesuaikan. Kalau di Binance itu paling kecil, kalau saya tidak salah $7,5. Untuk memudahkan saya tulis 10 sama. Kemudian untuk price, ini Bitcoin ya, itu 65.000 misalkan. Ya, jadi kalau misalkan ya harga Bitcoinnya itu turun sebesar 0,4%, maka safety order pertamanya akan dibuka. Bila turun 0,4 kali 1,2 faktornya, kemudian ini 0,9 akan buka safety order kedua, bila turun 1,4% akan buka order ketiga, dan seterusnya sampai paling bawah full safety order ke-15 ini dibuka ketika harga mencapai 48.000.
Kurang lebih seperti itu, dan modal yang dibutuhkan kalau kita menggunakan 10 $10 ini adalah $730. Sekarang saya sudah berada di halaman utama dari Binance App. Kalian bisa masukkan di sini dan ketik saja trading bot. Oke, ini adalah trading bot yang sekarang saya gunakan. Kalau kita tap di sini, saat ini spot yang sedang running adalah bot di AAV USDT. Ini adalah spot TCA, kemudian ATA USDT, spot TCA juga. Masing-masing jalan dengan balance 5.000. Dan kalau kita ingin membuat bot yang baru, kita tinggal tap di sini ya, create. Kemudian kita klik more bots. Kemudian kita pilih yang ini. Ini adalah spot TCA. Tap di sini. Kemudian kita bisa pilih koin apa atau token apa yang kita ingin pasang bot. Contoh dalam hal ini, saya ingin memasang bot pada Solana. Jadi kita tap di sini ya, kita ganti dulu, kita ketik Sol. Kemudian arahnya adalah buy tentunya. Pastikan ini kita tap di buy. Price deviation-nya ini kita ganti sesuai dengan settingan yang tadi kita sudah tentukan, yaitu 0,4. Kemudian yang ini kita tentukan 0,5. Base order size-nya, ini adalah initial order. Saya masukkan 10 untuk memudahkan. Dan ini juga saya masukkan 10. Max TCA order adalah 15. Kemudian di bagian bawah sini, ini ada advance. Trigger price-nya kita kosongkan. Price deviation multiplier kita isi 1,2. Kemudian TCA order size multiplier juga kita isi 1,2. Cooldown between rounds 60 second, biarkan saja. Untuk price range, ini kita kosongkan upper lower-nya, stop loss-nya juga kita kosongkan. Karena dalam hal ini, saya sengaja tidak ingin menggunakan stop loss. Karena kan di TCA bot, di spot market, itu biarkan saja, tidak perlu pakai stop loss. Ya, paling floating loss. Tapi tidak akan di cut loss gitu ya. Selama kita yakin bahwa koinnya itu uptrend, bot akan berjalan dengan baik. Kemudian kita klik create. Nah, setelah kita klik create, nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Total investasinya adalah 730. Kemudian triggernya ISFP, ini sesuai parameter yang semua yang tadi kita set up. Ya, kemudian kita klik confirm. Baik, kalau kita masuk ke halaman ini ya, kita akan lihat bahwa botnya sudah di-create. Ya, dalam hal ini Sol. Ya, current balance-nya ini adalah 730. Dan setelah di-create botnya ini, itu tidak dapat diganti lagi. Jadi kalau kalian masuk ke dalamnya, kalian bisa lihat settingannya. Ya, current round history, dan seterusnya. Dan ini tidak bisa diganti lagi, kecuali kalian end. Jadi kalau mau ganti parameter, itu harus di stop dulu botnya, kemudian harus di-create ulang yang baru. Demikian teman-teman, semoga bisa membantu kalian untuk men-setup bot di Binance.